Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Widanarti dengan NIM 21040750101 dari kelas M211. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Kata dan Pembentukan Kata Bahasa Indonesia. Poin yang pertama yaitu hakikat kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Jenis kelas kata ada 7, yaitu yang pertama, kata kerja atau verba, yang kedua, kata sifat atau adjektif, yang ketiga, kata keterangan atau adverbia, yang keempat, kata benda atau nomina, yang kelima, kata ganti atau promina, yang keenam, kata bilangan atau numeralia, dan yang ketujuh, kata tugas. Adapun jenis kata yaitu yang pertama, kata kerja. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang pertama dapat diikuti oleh gabungan kata atau frasa dengan kata tambah sifat, contohnya jalan. Contohnya yaitu jalan dengan santai. Yang kedua dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya sedang tidur. Selanjutnya dapat diingkari dengan kata tidak, contohnya tidak makan. Selanjutnya berawalan me dan ber, contohnya melihat dan berpikir. Yang kedua yaitu kata sifat. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, ataupun benda. Kata sifat berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dapat diawali dengan kata sangat, paling, dan diakhiri dengan kata sekali. Contohnya dari kata indah, yaitu sangat indah atau indah sekali. Selanjutnya dapat diberi awalan se dan ter, contohnya luas, seluas atau terluas. Selanjutnya dapat diingkari dengan kata tidak, contohnya dari kata murah, yaitu tidak murah. Yang ketiga, kata keterangan. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Berikut adalah macam-macam adverbia. Yang pertama, adverbia dasar bebas. Misalnya, alangkah, agak, akan, amat, nian, niscaya, tidak, paling, pernah, pulang, saja, dan saling. Selanjutnya, adverbia turunan terbagi atas 3 bentuk, yaitu yang pertama, adverbia reduplikasi. Misalnya, lagi-lagi, lebih-lebih, dan paling-paling. Contoh selanjutnya, adverbia gabungan. Contohnya, belum boleh, belum pernah, atau tidak mungkin. Selanjutnya adverbia yang berasal dari berbagai kelas, misalnya terlampau, agaknya, harus, sebaiknya, sebenarnya, dan secepat-cepatnya. Yang keempat yaitu kata benda. Kata benda ialah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun pengertian yang berfungsi sebagai objek dan subjek. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata benda apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dapat diikuti oleh frasa yang sangat, yang tambah sangat, contohnya mobil. Contohnya, mobil yang bagus atau mobil yang sangat bagus. Itu pemandangan. Pemandangannya indah atau pemandangan yang sangat indah. Selanjutnya berimbuhan an, peran, atau kean. Contohnya, permainan, kesehatan. Selanjutnya, dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya, saya, bukan saya. Yang kelima, kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Contohnya, aku sudah mencoba membujuknya. Kami sangat berharap kepada kalian. Dia telah meninggalkan kita. Itu memang miliknya. Yang keenam yaitu kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Contohnya, ibu membeli gelas selusin. Ia mendapat peringkat pertama di kelasnya. Bapak Bardi memiliki 20 ekor kambing. Sepertiga dari harta warisan itu disumbangkan ke panti asuhan. Jenis kata yang terakhir yaitu kata tugas. Kata tugas dapat dirinci menjadi 4 jenis kata, yaitu yang pertama kata depan atau preposisi, yaitu kata yang menghubungkan 2 kata atau 2 kalimat. Contohnya di sebelah utara, yaitu yang artinya menunjuk ke arah. Selanjutnya yaitu kata sambung atau konjungsi, yaitu kata yang menghubungkan 2 satuan bahasa yang sederajat.
kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Contohnya tidak makan tetapi minum. Selanjutnya kata sandang atau artikula, yaitu kata tugas yang membatasi makna nomina. Contohnya sang guru, sang bermakna tunggal, si cantik, si bermakna netral. Selanjutnya kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah tugas yang digunakan untuk mengungkapkan seruan hati. Contohnya, aduh kakiku sakit sekali. Selanjutnya partikel. Partikel adalah kategori atau unsur yang bertugas memulai, mempertahankan atau mengukuhkan sebuah kalimat dengan komunikasi. Unsur ini digunakan dalam kalimat tanya, perintah, dan pernyataan atau berita. Contoh partikel lah, ka, ta, de, dong, kek, dan pun. Poin yang kedua yaitu pembentukan kata. Proses pembentukan kata secara internal yang lazim terjadi dalam bahasa Indonesia mencakup afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, pemendekan, dan derivasi balik. Dari beberapa pembentukan kata ini, tidak semua dianalisis, tetapi hanya dikhususkan pada pembentukan kata yang dinamis atau mengalami pasang surut. Umpamanya untuk konstruksi kalimat, nenek membaca buku komik itu di kamar. Hanya bentuk prefiks me yang dapat digunakan dalam kalimat itu. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.